Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah kajian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Melanjutkan pembahasan tentang bab bayan kasrati turukil khair. Bab tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Bab yaitu tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Hadis berikutnya, pembahasan hadis berikutnya adalah nomor hadis yang ke-121 atau nomor hadis yang kelima pada bab ini. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Dar, qala, beliau berkata, qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku, yaitu kepada Abu Dar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian meremehkan atau menyepelekan dari kebaikan walaupun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqa, walaupun itu hanya berupa engkau bertemu dengan saudaramu dalam wajah yang berseri-seri atau dalam keadaan berseri-seri, ini adalah merupakan kebaikan. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, kata Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullah taala, beliau mengatakan adamul istihanati bi ayyi amalin madama min wujuhil khair, yaitu tidak boleh meremehkan amalan selama amalan itu adalah amalan kebaikan, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun remeh tidak boleh diremehkan, walaupun kecil tidak boleh disepelekan. Walidzalika la yanbaghi tarku fi'lil khair istihanatan bihi aw tafriqan baina sya'airillah. Oleh sebab itu tidak layak bagi seseorang meremehkan amalan yang kecil atau menyepelekan. Terlebih di sana ada syiar-syiar atau sebagian orang yang mereka itu membagi agama itu, ada yang namanya kulit dan ada yang namanya isi, ya. Ada kosrun walubab, ada kulit dan ada yang namanya isi.
Apa yang dimaksud dengan kulit dan dimaksud dengan isi? Yang dimaksud dengan kulit itu amalan-amalan yang secara dohir saja, amalan-amalan yang dohirnya baik atau amalan-amalan yang nampaknya baik tapi belum tentu itu sebuah kebaikan. Kemudian ada amalan yang namanya amalan isi, di mana sebagian orang mendakwa dirinya telah melakukan amalan-amalan yang sifatnya isi, ya. Dan amalan-amalan yang sifatnya isi itu terkadang tidak bisa dilakukan oleh seorang muslim kecuali muslim tertentu. Ini tentunya menurut sebagian orang. Maka jawabannya bahwasanya agama Islam itu semuanya isi, ya. Agama Islam itu semuanya isi, tidak ada yang kulit, tidak ada yang sia-sia. Bahkan sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh seorang muslim, selama itu adalah kebaikan dan tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka itu adalah amalan isi, amalan kebaikan, amalan yang akan menjadi timbangan pemberat kelak pada hari kiamat. Adapun pembagian yang katanya bahwasanya agama itu ada kulitnya, ya, sehingga ketika sebagian kita melakukan sholat, sebagian kita melakukan sedekah, sebagian kita melakukan membaca Al-Quran, itu dianggapnya itu hanya amalan kulit, belum sampai kepada hakikat, belum sampai kepada inti, belum sampai kepada isi. Apa intinya, apa isinya? Yaitu misalnya mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru isi. Adapun yang nampak itu baru dohir, itu baru kulit, sehingga belum mendapatkan pahala. Padahal Islam tidak demikian, bahwasanya semua amal kebaikan yang nampak ataupun yang tidak nampak, selama itu dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amal kebaikan dan itu adalah isi, ya. Jadi tidak ada dalam Islam itu kulit, amalan-amalan yang sifatnya kulit, tidak ada. Kemudian faedah yang lain, istibabu idkhalis surur alal muslimina, dianjurkan untuk memasukkan rasa bahagia kepada kaum muslimin, idkhalus surur. Lima fi dzalika min tahqiqil ulfati bainahum. Kenapa kita diperintahkan untuk memasukkan rasa bahagia, rasa senang kepada saudara kita sesama muslim, diantaranya adalah dengan menebar senyuman, ya. Hanya sekedar senyum itu sudah membuat saudara kita senang, karena ini akan mendatangkan persatuan, ini akan mendatangkan ulfah, akan mendatangkan kebersamaan. Coba kalau kita bayangkan, misalnya antum ketemu dengan saudara antum, atau diantara kita sama-sama ketemu kemudian saling melengos, atau saling tidak mau bertegur sapa, atau tidak mau tersenyum, ya, tidak mau tersenyum. Maka apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan dari mungkin saudara kita yang tidak senyum dengan kita, ya mungkin muncul pada diri kita perasaan-perasaan yang, kenapa ya dia tidak senyum kepada saya, kenapa ya dia tidak menampakkan wajah yang ceria kepada saya, apa ada masalah dengan saya, apa ada problematika dengan saya, dan seterusnya akan menimbulkan suudon, sehingga di sini memberikan rasa bahagia, diantaranya dengan menampakkan rasa senang atau senyum kepada saudara kita sesama muslim. Ini adalah merupakan pahala yang besar, kebaikan yang besar. Kemudian berikutnya hadis yang ke-122 atau hadis yang ke-6 pada bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia itu hakikatnya diperintahkan untuk sedekah. Kita sebagai manusia ini memiliki banyak persendian. Kullu yaumin tatlu fi syamsu. Setiap hari, setiap matahari itu terbit, kita seharusnya itu sedekah dari persendian-persendian yang ada pada tubuh kita. Ta'tilu bainal isnaini sedekah. Bagaimana bentuk sedekahnya? Di antaranya berbuat adil kepada dua orang. Ya, berbuat adil kepada dua orang ini juga ini merupakan sedekah. Antum memiliki anak dua, kemudian bisa berbuat adil kepada keduanya, maka ini adalah sedekah. Yang besar dikasih sangu banyak, yang kecil kebutuhannya belum begitu banyak dikasih uang secukupnya, maka ini sedekah. Antum memiliki anak buah, ya, anak buah memiliki tingkatan-tingkatan jabatan. Yang jabatannya tinggi, ya gajinya agak besar. Yang tingkatannya biasa-biasa atau masih rendah, ya gajinya secukupnya. Ini namanya berbuat keadilan. Berbuat adil antara dua orang ini merupakan sedekah. Ya, luar biasa. Jadi sedekah itu tidak mesti dengan harta. Sedekah tidak mesti dengan uang. Berbuat adil kepada dua orang itu juga merupakan sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi. Membantu seseorang dalam kendaraannya. Ya. Fatahmiluhu 'alaiha. Engkau membawakan di atas kendaraannya. Misalnya teman kita bawa satu karung beras, bawa satu karung gabah, bawa satu karung bahan makanan, bahan pokok atau yang lainnya, kemudian kita ikut mengangkatkan di tunggangannya, mengangkatkan di kendaraan, ini juga merupakan sedekah. Aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'hu shadaqah, atau yaitu membawakan barang-barangnya di atas kendaraan, itu merupakan sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun itu juga merupakan sedekah. Kalau ditanya jawab, ya, bukan ditanya diam aja. Kalau ditanya jawab. Kalau jawab, jawabannya yang menyenangkan, jawabannya yang menyejukkan, bukan jawaban yang menjadikan mangkel orang yang bertanya, bukan jawaban yang kasar, tapi jawaban yang menyenangkan. Misalnya ditanya, Mas dari mana? Alhamdulillah baru pulang dari kerja. Ya, ini jawaban yang menyenangkan. Bukan ditanya walaupun dalam kondisi capek, Mas dari mana? Ngomong aja, orang ngerti. Ya, orang ngerti modelku ngene iki. Yang mulai kok kerja. Nah, ini pertanyaan yang tidak, jawaban yang tidak menyenangkan. Ya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi al kalimat thayyibah itu sedekah. Dan alhamdulillah ya, adat kita, adat Jawa itu sudah mengajari kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Bagaimana kalau seorang anak itu bicara kepada orang tuanya? Masya Allah, ya harus pakai bahasa kromo inggil. Bagaimana kalau bicara dengan teman sejajar? Bagaimana kalau bicara dengan orang yang baru ketemu? Ya, bahasa Jawa itu sebenarnya luar biasa itu kalau dikembangkan dan sesuai dengan syariat Islam. Ya, memiliki kalimat-kalimat yang baik, ya, kalimat-kalimat yang mulia. Atau al-kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik juga dimaksudkan di sini adalah zikir-zikir.
bacaan subhanallah, bacaan alhamdulillah, bacaan la ilaha illallah. Ini adalah kalimat-kalimat yang baik yang apabila kita baca itu merupakan sedekah, ya. Yang apabila kita ucapkan ini adalah merupakan sedekah bagi kita, dan itu akan kita raih kelak pada hari kiamat. Sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan kalimatani khafifatani ala lisan khafifatani ila rahman. Ada dua kalimat, dua perkataan, yang dua kalimat, dua perkataan itu ringan diucapkan oleh lisan, gampang kita ucapkan, gampang, gak ngoyo. Seperti mungkin belajar tajwid, ya, mengucapkan dot itu kan sulit, dot, ya. Lidahnya harus, mulutnya harus monyong, yang belakang harus ditarik ke atas, ya. Belajar idgham, ikhfa itu kan sulit, belajar tajwid. Ada ternyata ucapan yang ringan, gampang diucapkan oleh lisan, dan pahalanya sangat besar, dan keduanya disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gampang, ringan dan mudah. Ya, tidak sulit. Sebagaimana mungkin sebagian kita kalau belajar tajwid. Antum kalau belajar tajwid kan seperti itu. Mulutnya harus moncong ke depan, lidahnya harus ditarik ke atas, harus ditekan ke bawah, seperti itu. Tapi ini ada kalimat yang mudah yang semuanya bisa mengucapkan selama dia mau. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini merupakan sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah yang kamu langkahkan ke masjid itu juga merupakan sedekah. Berjalan ke masjid dihitung, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekedar jalan ke masjid, sekedar melangkahkan kakinya ke masjid dihitung pahala. Kalau rumah kita jauh pakai kendaraan, insya Allah juga dihitung pahala setiap tetes bensin yang keluar, ya. Kalau kita mancal pakai sepeda, insya Allah setiap putaran juga akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat kebaikan. Gak bakal disia-siakan. Selama itu kebaikan, insya Allah akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan ini juga merupakan sedekah. Apakah batu, apakah kulit pisang, apakah mungkin kulit semangka, apakah mungkin ya kotoran binatang, kita singkirkan, itu adalah merupakan bentuk sedekah. Jadi sekali lagi, dan ini sering kita ulang-ulang, bahwasanya orang yang miskin, orang yang fakir, orang yang tidak punya uang, gak punya harta, masih ada kesempatan untuk bersedekah. Apa itu? Dengan melakukan amal-amal soleh sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi. Wa rawahu Muslim aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga diriwayatkan dari Aisyah, riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insani min bani adam ala sittina wa salasi mi'ati mafsil. Sesungguhnya setiap manusia itu diciptakan dari Bani Adam, keturunannya Nabi Adam. Ada di sini yang selain keturunannya Nabi Adam? Tidak ada. Semua manusia, yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang pendek, mungkin yang cebol, yang komplit anggota tubuhnya, yang cacat, semuanya dari Nabi Adam.
Loh kok bisa? Nah inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari Nabi Adam setelah jutaan tahun atau mungkin ribuan tahun berubah, ada yang hitam, ada yang putih kan itu. Padahal kalau orang hitam ya keturunannya hitam. Kalau orang putih keturunannya ya putih-putih, ras mongoloid. Misalnya keturunannya ya ras mongoloid, ras negroid, maka keturunannya juga ras negro. Tapi ini semuanya berasal dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sitina wa salasumiyah, memiliki 360 persendian yang ada pada tubuh kita. Walaupun mungkin ya para dokter belum melakukan penelitian misalnya, seandainya diteliti akan ketemu bahwasanya persendian manusia itu 360 persendian. Faman kabbarallah, maka barang siapa yang dia bertakbir kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu, wa hamidallah, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, 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 wa halalallah, dan dia mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa sabbakallah, dan dia mensucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah, 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 wastaghfirullah, dan istighfar kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah ya, sebanyak-banyaknya. Wa azala hajaran an tariqin nas, dan menghilangkan batu dari jalan manusia, au syaukatan, atau duri, au adman, atau mungkin tulang, antariqin nas, dari jalan manusia, au amara bi ma'rufin, atau memerintahkan kepada kebaikan, sekedar memerintahkan kebaikan. Mungkin kita memerintahkan kebaikan kepada anak kita, kepada teman kita, Mas nih buang sampah sing api ya, ini memerintahkan kebaikan. Mas kalau makan pakai tangan kanan, cuma sekedar memerintahkan saja, ini juga merupakan sedekah. Au nahyin an munkarin, melarang dari kemungkaran. Mas nek delok HP ojo delok sing gak genah. Kalau lihat HP jangan lihat sesuatu yang tidak pantas, yang merusak mata, yang merusak hati. Mencegah dari kemungkaran. Ada dasitina salasumiyah ya. Maka itu sejumlah 360. Fa innahum yumsi yauma idzin wa qad zahzaqa nafsahu anin nar. Ya, kalau dia melakukan demikian tadi, bertakbir, bertahmid, bertahlil dan seterusnya tadi sampai amar ma'ruf nahi munkar, maka kata beliau wa qad zahzaqa nafsahu anin nar, sungguh dia telah menjaga dirinya dari api neraka. Ya, dari api neraka. Ini keutamaan orang yang sedekah dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini diantaranya adalah istihbabul islaki bainan nasi bil adli wa muamalatihim bil akhlaqil karimah. Dianjurkan untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Ya, mengadakan perdamaian di antara manusia dan bermuamalah dengan akhlak yang baik. Manusia itu identik dengan apa? Tanazuk. Manusia itu biasanya identik dengan perselisihan, percecokan. Maka di syariat kita ada yang namanya istilah islah, yaitu perdamaian. Dan segala perkara yang membawa kepada perselisihan atau perceraian itu selalu diantisipasi oleh syariat Islam. Ya, banyak kalau kita lihat contohnya, apabila seorang laki-laki sudah melamar seorang perempuan, maka tidak boleh bagi laki-laki yang lain untuk melamar si perempuan yang sudah dilamar laki-laki yang pertama. Tujuannya apa? Menjaga perdamaian.
menjaga perasaan laki-laki yang lain, ya. Menjaga kehormatan, menjaga persaudaraan sesama kaum muslimin. Misalnya ada barang dagangan, si A sudah menawar dagangan tersebut, maka tidak boleh si B tiba-tiba datang nyelonong kemudian ikut menawar barang dagangan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak timbul perceraian, percekcokan, tidak timbul pertengkaran di antara manusia. Demikian pula hubungan suami istri misalnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suami misalnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah mereka para istri itu dengan cara yang baik. Agar apa? Tidak timbul cekcok. Kemudian sebaliknya istri juga diperintahkan oleh syariat untuk taat kepada suaminya. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat jannah min ayyi babin sa'at. Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, sholat fardu, kemudian dia puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya, kemudian dia mentaati suaminya, apa kata Rasulullah? Nanti kelak pada hari kiamat dipersilakan masuk ke surga lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Ya, diberikan iming-iming seperti itu agar dia senantiasa taat kepada suaminya. Dan suami tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berbuat baik kepada istrinya. Bahkan kalau misalnya ada ketidakcocokan antara suami dan istri, sehingga mau nggak mau pengennya pisah, maka didatangkan hakam min ahlihi, hendaknya datangkan hakim dari ahlihi wa hakaman min ahliha, hakim dari pihak suami, hakim dari pihak apa? Istri, untuk bermusyawarah api-api ben gak cerai. Bahkan ketika cerai, ya, ketika antara suami dan istri cerai, masih ada syariat yang namanya masa iddah, ya. Masa iddah 3 kali masa haid. Selama masa iddah, suami istri, misalnya suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, itu tidak boleh serta-merta langsung pisah rumah. Masih ada syariat masa iddah, dan masa iddah masih berada di rumah, satu rumah. Hanya saja nggak boleh berhubungan intim, nggak boleh bercengkrama. Untuk apa? Untuk barangkali mereka ketika dalam 3 bulan atau 3 kali masa haid tersebut mengintrospeksi dirinya, mengoreksi masing-masing melihat kesalahannya, bukan masing-masing melihat kelebihan pasangannya, sehingga diharapkan bisa apa? Islah, bisa akur kembali, bisa damai kembali. Sampai seperti itu syariat mengatur kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat, agar mereka selalu damai, agar mereka selalu apa? Rukun dalam kehidupannya, gotong royong, rukun dan lain sebagainya dari muamalah yang baik. Kemudian faedah yang lain, istibabul muhafadzati ala salatil jamaah fil masjid. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk senantiasa menjaga sholat 5 waktu di masjid, ya, menjaga sholat 5 waktu di masjid. Apabila kita perhatikan hadis-hadis dan praktek dari Rasulullah SAW, luar biasa bagaimana tekanan Rasulullah SAW, anjuran Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin, kaum laki-laki untuk mereka itu sholat di masjid. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan, ya, aku sangat berkeinginan untuk datang ke rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah dan akan aku bakar rumah-rumah mereka, ya. Diancam oleh Rasulullah SAW akan dibakar rumahnya. Kira-kira kalau suatu perbuatan sampai Rasulullah mengancam untuk membakar rumah,
Ini kesalahan besar atau kesalahan kecil? Kesalahan besar. Ya, kesalahan besar. Seandainya itu bukan kesalahan besar, niscaya Rasulullah tidak akan berkeinginan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Demikian pula di akhir-akhir hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan badannya sakit yang luar biasa, kurang 3 hari atau kurang 5 hari sebelum beliau wafat, maka beliau masih berkeinginan untuk ke masjid sampai beliau dipapa oleh 2 orang dan ditegakkan, diberdirikan di shop. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengikuti sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini adalah sunnatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat agung, yang sangat besar, dan syiar Islam yang sangat agung, yang sangat besar. Seandainya kaum muslimin mereka itu semuanya berpondong-pondong ke masjid, ya, selama tidak ada udzur syar'i, ya, mereka semuanya berpondong-pondong ke masjid ketika sholat 5 waktu dikumandangkan, niscaya kaum muslimin akan mendapatkan kejayaannya dan akan mendapatkan kemenangan. Cuman apa syaratnya? Dia mau datang ke masjid ketika sholat 5 waktu dikumandangkan. Jumlah kaum muslimin itu sangat banyak. Apalagi di negeri kita ini sangat banyak sekali jumlah kaum muslimin. Seandainya mereka setiap sholat 5 waktu, ya, dia istirahat sebentar kemudian pergi ke masjid, masya Allah, insya Allah kemenangan, kemuliaan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka mau menjaga sholat 5 waktu mereka di masjid-masjid mereka. Nah, kemudian berikutnya ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-7 pada bab ini atau hadis yang ke-123. As-sabi'u anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man goda ilal masjidi aw roha, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari, nah, maksudnya di waktu sholat subuh, ya, aw roha, atau dia kembali dari masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia nuzulan. Apa itu nuzulan? Al-qutu warizqu wa ma yuhayyihu lid-dhaifi. Nuzulan itu adalah semisal rizki, semisal makanan yang diberikan kepada dhaif, yaitu kepada tamu. Kira-kira nih jenengan nyuguhi tamu makanannya sing biasa-biasa napa sing enak? Insya Allah mesti sing enak, ya. Nggak apa patut misalnya, ya, tamu disuguhi apa ya, ya, sesuatu yang makanan anak kecil misalnya permen gitu, kan nggak patut, ya. Paling tidak yang makanan roti-roti yang standar lah, yang enak rasanya, kan seperti itu. Apalagi tamu istimewa akan diberikan makanan, misalnya ayam goreng atau mungkin ikan goreng, makanan-makanan yang enak. Nah, orang yang pergi ke masjid dan kembali dari masjid itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nuzulan fil jannah, makanan-makanan yang enak di surga. Dan sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwasanya makanan di surga adalah makanan yang belum pernah kita rasakan, yang belum pernah kita lihat, dan tidak bisa dipertik dan tidak bisa dibayangkan dalam hati kita, gak bisa. Enaknya nasi goreng di surga bagaimana, gak bisa. Enaknya sate di surga bagaimana, tidak bisa. Enaknya buah apel di surga bagaimana, tidak bisa kita bayangkan. Kenapa? Karena memang belum pernah merasakan.
Orang bisa membayangkan itu apabila sudah pernah merasakan. Kalau belum pernah merasakan ya tidak bisa membayangkan. Nah, ini akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bagi orang-orang yang datang ke masjid. Kullama goda aroha, ketika dia pergi ke masjid di pagi hari atau pergi ke masjid di sore hari. Misalnya sholat maghrib, misalnya sholat isya, ya, ini pahalanya sangat besar. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, keutamaan orang yang ke masjid, kemudian dia sholat di masjid, sholat sunnah misalnya, ya. Rasulullah menyebutkan, ayuhibbu akadukum idza raja'a ila ahlihi, au yajida fihi salasa khalifati idamin simanin. Adakah di antara kalian yang suka, yang pengen kembali ke keluarganya membawa 3 unta yang hamil, gemuk-gemuk dan besar? Jenengan suka apa tidak? Pulang ke rumah bawa unta gede-gede, lemu-lemu, hamil pisan. Wah, tidak hanya suka. Wong jenengan pulang bawa apa itu? Martabak itu senangnya luar biasa. Jenengan senang, istri senang, anak senang, ya kan? Apalagi bawa ayam goreng, wah senangnya luar biasa. Apalagi bawa kambing guling misalnya, tidak cuma senang, ya, lunjak-lunjak mungkin istrinya, ya. Semuanya kata-kata kebaikan dikeluarkan. Masya Allah, suami saya ini luar biasa, tidak ada duanya di dunia ini, ya. Ya, baru kali ini bawa kambing guling, ya. Misalnya seperti itu. Nah, ini apa kata Rasulullah? Yaitu 3 unta yang hamil, yang gemuk, yang besar-besar. Ya, jenengan mboten pernah tumbas unta? Pernah beli unta? Belum pernah. Ya. Unta itu berapa? Mahal. Paling 30 juta sampai 50 juta kan itu. Nah, di sini nggak ada data izin kan itu. Adanya di kebun binatang, ada di sini orang jual unta. Nggak ada. Jenengan golek ning pasar Kliwonan atau pasar Ponan Nganjuk. Nggak ketemu orang jual unta. Adanya sapi, kambing, kuda aja jarang kan itu. Ya, kebu ya jarang. Yang banyak itu kan kambing sama sapi. Hari ini unta, kita bisa mendapatkan unta, kita bawa ke keluarga kita. Qulna na'am, maka kami mengatakan, kata para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, fasalasu ayatin yaqra'u bihinna akadukum fi sholatihi khairun lahu min salasi khalifatin idamin siman. Kata Rasulullah, 3 ayat, ya, 3 ayat yang kamu baca ketika sholat itu lebih baik dari 3 unta yang gemuk-gemuk, yang besar-besar, yang hamil-hamil, yang bunting-bunting. Berarti 1 ayat dalam kita sholat, ketika kita sholat kita membaca 1 ayat itu mendapatkan 1 unta yang besar-besar, yang bunting-bunting. Ya, semakin banyak ayat maka semakin besar pahalanya. Makanya kalau sholat, ya, sholatnya panjang, itu untanya semakin banyak. Sholatnya sedikit, opone setiap hari cuman qul huwallahu ahad, inna atainakal kautsar misalnya, ya itu sudah baik, sudah bagus daripada tidak pergi ke masjid, kan itu. Tapi kehilangan keutamaan yang besar, ya, kehilangan keutamaan. Itu keutamaan mendapatkan unta-unta yang besar-besar dan yang gemuk-gemuk dan yang hamil-hamil. Khairun lahu min salasi khalifatin idamin siman. Maka 3 ayat yang kamu baca dalam sholat itu lebih baik daripada 3 unta, ya, yang besar-besar, lebih baik lagi. Berarti untanya di atas standar yang biasanya, bukan unta biasa, di atas biasa. Jadi luar biasa pahala seperti ini. Nah, ini kalau kita tidak menyadari pahala seperti ini, ya kita tidak memiliki semangat untuk beramal.
Bahkan ketika kita sholat dan membaca ayat Al-Quran, membaca surat-surat, pengennya surat-surat yang pendek-pendek. Bahkan yang pendek-pendek pun pengen cepat-cepat selesai. Coba kalau diingat-ingat, kita baca ayat ini seperti mendapatkan 1 unta. Membaca 10 ayat seperti mendapatkan 10 unta. Membaca 20 ayat seperti mendapatkan 20 unta. Insya Allah kita akan semangat dalam melakukan apa? Sholat. Ketika melaksanakan sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan ini sekarang memang tidak bisa kita rasakan. Nanti kalau kita meninggal baru kita menyesal. Ya Allah, banyak sekali waktu-waktu kita yang terbuang. Ya, kita buka HP, ya, setengah jam, 1 jam, 2 jam bisa. Tapi baca Al-Quran ketika sholat malam misalnya di masjid misalnya, atau sholat duha misalnya, tidak sempat. Kita nyangkruk mungkin, apa itu namanya, angkringan, ngopi, ngobrol, ngeteh dan lain sebagainya kuat 2 jam, 3 jam. Bahkan diantara mereka sampai jam 2, jam 3 sampai mau subuh baru pulang kuat. Giliran sholat subuh belas gak pernah teko. Nah ini nanti dia akan menyesal kalau tidak segera bertobat. Padahal waktu itu kan terus berjalan. Ya, semakin berjalan waktu, berjalan menit, berjalan detik, berjalan jam, semakin kita dekat dengan ajal kita. Nah, maka bab ini menganjurkan kita itu hendaknya selalu ingat bahwasanya amal-amal kebaikan itu sangat banyak dan amal-amal kebaikan itu sangat kita butuhkan kelak pada hari kiamat ketika kita meninggalkan dunia ini. Ya. Sehingga dengan hadis-hadis yang disampaikan pada bab ini setidaknya menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan amal-amal kebaikan. Baik. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, diantaranya yang pertama, a'malul ibad kulluha mahsiyatun indallah. Bahwasanya amalan-amalan hamba semuanya itu dihitung di sisi Allah. Jenengan gak usah khawatir. Ya, kita gak usah khawatir. Kita mungkin cuma bisa nyumbang air untuk orang yang buka puasa. Kita mungkin hanya bisa nyumbang bata untuk pembangunan masjid, atau cuma bisa nyumbang 1 kipas angin untuk kenyamanan masjid. Insya Allah akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin hanya bisa mengajarkan, mungkin ada yang di sebuah lembaga mengajarkan surat Al-Fatihah kepada peserta didiknya. Tidak usah khawatir, bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan sedekah, mungkin sedekah Jumat atau yang lainnya, sedekah-sedekah yang lain, cuma 1 bungkus, 2 bungkus, gak usah khawatir, bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak usah diungkit-ungkit, ya. Tidak usah diungkit-ungkit. Kalau kita berbuat baik, gak usah diungkit-ungkit, gak usah khawatir, semuanya akan dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diberikan innama hiya a'malukum wa fikum. Dalam diskusi, inilah amalan-amalan kalian dan ini aku berikan kepada kalian balasan-balasannya. Ya. Jadi semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang lain, man dhahaba ilal masjidi la yanhazu illa shalah kutiba lahu mamsya'u fi dhahabi wa iyabihi. Barang siapa yang pergi ke masjid, tidaklah ada yang mendorong pergi ke masjid kecuali untuk sholat. Dijelaskan di penjelasan yang lain, untuk hadir di majelis ilmu, majelis taklim, itu menuntut ilmu di masjid, ya, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pergi dan ketika pulang. Ya. Apalagi kalau misalnya majelis seperti ini, luar biasa pahala yang melimpah. Ya.
Antum datang ke masjid ketika sholat maghrib, ya. Kemudian setelah itu mengikuti kajian sampai selesai, yaitu sampai sholat isya. Ini sudah pahala tersendiri, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan, ala adulukum ma yamkullahu bi al khotoya wa yarfa'u bid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian lakukan akan dihapus dosa-dosa kalian, kemudian diangkat derajat kalian. Apa itu? Intidharus sholati ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat kita sudah sholat maghrib, menunggu sholat yaitu sholat isya. Ini di pahalanya sangat besar, seperti ribat, berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Bahkan di riwayat yang lain, dia akan senantiasa dicatat seperti orang yang sholat antara maghrib dengan isya, walaupun dia sedang menunggu waktu isya, seperti dalam keadaan sholat, selama dia tidak batal. Belum lagi fadilah yang lain, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari kitabullah, mempelajari agama Allah, illa nazalat alimus sakinah, kecuali datang ketenangan, wa ghasyat umur rahmah, diliputi rahmat, wa hafat umul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Luar biasa majelis ilmu itu, apalagi kalau dilakukan antara maghrib sampai dengan isya. Maghribnya, sholat maghribnya sudah dapat pahala, nunggunya antara maghrib dengan isya sampai isya dapat pahala, kemudian di majelis ilmunya dia dapat pahala, selama dilandasi dengan keikhlasan. Modalnya cuma keikhlasan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beda yang lain adalah fadlul muhafadzati ala sholatil jamaah. Hadis tadi menunjukkan keutamaan menjaga sholat berjamaah. Tentunya dimaksud adalah sholat berjamaah di masjid. Hadis tadi menyebutkan siapa yang datang ke masjid di pagi hari atau di sore hari, itu akan ditulis setiap langkahnya tersebut, ya, dan akan disediakan baginya makanan-makanan yang enak, rezeki-rezeki yang enak kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya hadis yang ke-8 pada bab ini, atau nomor hadis yang ke-124 pada kitab Riyadhus Shalihin. Anhu, dan darinya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimati, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah seorang tetangga wanita meremehkan tetangga yang lain, walau firsana syatin, walaupun hanya sekedar memberi atau mengasih, yaitu firsata syat, kikil kambing, mungkin kaki yang depan yang kecil itu, jangan diremehkan. Walaupun itu kan tidak ada dagingnya, cuman mungkin buat amut-amutan gitu ya, atau yang diambil yang putih-putih kecil sedikit itu, jangan diremehkan, ya, karena itu adalah sebuah kebaikan. Muttafaqun alaihi, hadis sahih disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, yang pertama adalah al-haddu 'alal hadiyah was shadaqah ma makana syai'an qalilan. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk memberikan hadiah. Sampai-sampai di riwayat yang lain disebutkan tahadu
tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah, saling nguai weh-weh ya, weh-weh marang tonggo, marang konco gitu. Kenapa? Tahabbu, niscaya kalian akan saling menyukai, saling menyayangi ya. Musim misalnya kalau sekarang mungkin musim rambutan, tetangga kita nggak punya rambutan, kasih rambutan. Musim salak, tetangga kita nggak punya salak, kasih salak ya. Walaupun salak paling harganya 6.000 atau pol-polis 10.000, kita kasihkan. Itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita, antara teman ataupun antara tetangga. Wasodaqah mamakana syai'an qalilan, dan sedekah walaupun itu sedikit. Walaupun sedikit, biasakan untuk saling memberi hadiah kepada teman kita, kepada saudara kita. Dan yang diberi, yang dikasih ya jangan alah opo iki saidi iram, jangan. Itu bukti apa? Bukti sayang, bukti kasih sayang. Jangan diremehkan. Nah, kemudian faedah yang kedua, an-nahyu anisyuhi wal bukhli, larangan dari kikir dan pelit. Maka jadi manusia itu jangan terlalu kikir, jangan pelit. Boleh kita itu nyimpen harta kita, boleh, sah-sah saja. Boleh kita nyimpen makanan kita, ya boleh, waktu hak kita. Tapi jangan terlalu pelit. Ada sebagian orang itu pelitnya luar biasa, bahkan kepada dirinya sendiri. Kerjane ngoyo ya, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai jam 11, dari pagi sampai jam 11 jualan misalnya. Dapat uang banyak, dapat untung banyak, tapi makanannya masya Allah cuma nasi pecel ya. Pol-polin nasi, nanti sambal tomat sama tempe. Gak pernah makan yang enak-enak, makan bebek goreng, makan ayam goreng, gak pernah, padahal uangnya banyak. Kan ada orang seperti itu, tipe-tipe seperti itu. Kenapa? Pelit, kikir, bahkan terhadap dirinya sendiri apa? Pelit dan kikir. Nah, orang kalau seperti ini, ya sudah seperti ini, itu sulit untuk sedekah, untuk nyumbang itu sulit. Kenapa? Untuk dirinya saja dia apa? Pelit, dia kikir. Maka pelit, kikir dalam istilah syariatnya itu asyuh, jangan dipelihara. Berusaha untuk yaitu berdermawan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, untuk kita mengasihi agar tidak timbul diri kita bakhil, kikir, pelit. Karena semua harta yang ada di dunia ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus pelit? Kenapa kita harus kikir? Apalagi terlebih ada orang yang membutuhkan. Kemudian faedah yang lain, istibabut tawasil bainal muslimina wa bi khassatil jirani. Dianjurkan untuk saling menyambung hubungan antara kaum muslimin, terutama pada tetangga kita. Jenengan di rumah mesti punya tetangga, baik yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam, sambung hubungan yang baik dengan mereka. Ya, terus terserah bagaimana cara menyambung hubungan baik dengan mereka. Yang penting jangan kebablasan. Ya, jangan kebablasan. Kalau sudah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan, maka tentunya nggak boleh. Tetapi kalau berkaitan dengan muamalah, itu tetap berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai di riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, la yu'minu ahadukum, ya, tidak akan beriman kalian, yaitu sempurna keimanan kalian sampai dia menghormati tetangganya. Sampai dia menghormati tetangganya. Sampai disebutkan di riwayat yang lain, senantiasa berwasiat, Jibril berwasiat, senantiasa berwasiat kepadaku, seolah-olah tetangga itu akan mewarisi, seolah-olah akan mewarisi. Jadi ini keutamaan apa? Tetangga.
Oleh sebab itu, semakin kita belajar agama, semakin belajar ad-din, maka hendaknya kita juga semakin baik kepada tetangga kita. Walaupun mungkin tetangga kita benci kepada kita ketika kita melaksanakan sunnah Rasul. Walaupun mungkin tetangga kita tidak suka kepada kita ketika kita berusaha menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang berat ketika kita didolimi, ketika kita dilecehkan, ketika kita direndahkan, tapi masih berbuat baik kepada mereka. Ini butuh latihan-latihan. Karena kita berbuat baik kepada tetangga, ini adalah perintah syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, barangkali demikian mungkin apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini, yaitu melanjutkan pembahasan banyaknya jalan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita agar mampu untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.